Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Salvanika Saputri. Saya dari IAIN Pontianak Utara, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas tentang prinsip dakwah dan etika berdakwah. Prinsip metode dakwah artinya ruh atau sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara atau pendekatan dalam kegiatan dakwah. Ada beberapa prinsip dakwah. Yang pertama, al-hikmah. Kata al-hikmah mempunyai banyak pengertian. Dalam beberapa kamus, kata al-hikmah diartikan al-adi, keadilan, al-him, kesabaran dan ketabahan, al-nubuwah, kenabian, al-ilim, ilmu pengetahuan, al-Quran, falsafah, kebijakan, pemikiran atau pendapat yang baik, al-haq, kebenaran, meletakkan sesuatu pada tempatnya, kebenaran sesuatu, mengetahui sesuatu yang paling utama dengan ilmu yang paling utama. Dalam kitab-kitab tafsir, al-hikmah dikemukakan sebagai berikut. Tafsir Al-Quran Al-Atsim karya Jalalain memberi makna bi al-hikmah dengan Al-Quran. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi memberi makna bi al-hikmah dengan hujah, argumentasi akurat dan berfaedah untuk menempatkan akidah atau keyakinan. Al-Jamakhsyari memberikan makna bi al-hikmah sebagai perkataan yang sudah pasti benar, yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan keraguan atau kesamaran. Menurut Ibnu Rushd, dakwah dengan hikmah artinya dakwah dengan pendekatan substansi yang mengarah pada falsafah dengan nasihat yang baik, yang berarti retorika yang efektif dan populer, serta argumentatif atau dialektif yang unggul. Yang kedua adalah al-mau'izah al-hasanah, al-mudzah al-hasanah. Menurut beberapa ahli bahasa dan pakar tafsir memiliki pengertian sebagai berikut. A. Pelajaran dan nasihat yang baik berpaling dari perbuatan jelek melalui tarhib dan takhib, dorongan dan motivasi, penjelasan, keterangan, gaya bahasa, peringatan, penuturan, contoh teladan, pengarahan dan pencegahan dengan cara halus. B. Pelajaran, keterangan, penuturan, peringatan, pengarahan dengan gaya bahasa yang mengesahkan atau menyentuh dan terpolri dalam naluri. Yang C. Simbol, alat, tanda, janji, penuntun, petunjuk, dan dalil-dalil yang memuaskan melalui al-qaul al-rafiq, ucapan lembut dan penuh kasih sayang. Yang D. Kelembutan hati, menyentuh jiwa dan memperbaiki peningkatan amal. Prinsip yang ketiga, al-mujadalah al-ahsan. Al-mujadalah al-ahsan merupakan upaya dakwah melalui bantahan, diskusi, atau berdebat dengan cara yang terbaik, sopan, santun, saling menghargai, dan tidak arogan. Dalam pandangan Muhammad Husain Yusuf, cara dakwah ini diperuntukkan bagi manusia jenis ketiga. Mereka adalah orang-orang yang hatinya dikungkung secara kuat oleh tradisi jahiliyah, yang dengan sombong dan angkuh melakukan kebatilan, serta mengambil posisi arogan dalam menghadapi dakwah. Kesombongannya yang transparan mendorongnya untuk berkata, mengapakah Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang-orang yang besar dari salah satu dari dua negeri, Mekah dan Taif ini? Mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan orang-orang terdahulu. Sebagaimana direkam dalam Al-Quran yang terjemahan, mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan menjadi tanah serta tulang betulang akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu kala. Walaupun dalam aplikasi metode ini ada watak dan suasana yang khas, yakni bersifat terbuka atau transparan, konfrontatif, dan reaksioner, juru dakwah harus tetap memegang teguh prinsip-prinsip umum dari watak dan karakteristik dakwah itu sendiri, yaitu A. Menghargai kebebasan dan hak asasi tiap-tiap individu. Yang B. Menghindari kesulitan dan kepecikan. Yang C. Bertahap
terprogram, dan sistematis. Menurut Azmat Garis Jumbai, istilah etika sering diidentikan dengan susila Sansekerta. Su yang berarti lebih baik dan sila yang berarti dasar-dasar prinsip, serta aturan hidup. Jadi, susila memiliki arti prinsip, dasar, atau aturan hidup yang lebih baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata etika memiliki arti yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi, etika adalah nilai-nilai kebaikan yang tumbuh selama kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut sengaja diciptakan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun guna menjamin kebahagiaan serta kesejahteraan. Nilai-nilai tersebut menjadi norma dan aturan yang harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap aturan tersebut berdampak pada munculnya sanksi yang akan diterima. Macam-macam etika dakwah. A. Etika dakwah dai. Etika akhlak dai adalah akhlak Islam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasul menurut Tuti Alwiya adalah sebagai berikut. Al-Sid benar, tidak dusta, yakni meliputi kasat, niat, perkataan, dan perbuatan. Dai yang benar tampak berkasa benarnya itu pada wajah dan suaranya. Allah memerintahkan setiap mukmin supaya berperilaku benar, tidak boleh berdusta. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Yang kedua, etika dakwah adalah al-sabar. Sabar dan tabah. Sabar terbagi menjadi 3, yakni sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah atau bahaya. 3. Ar-Rahman, rasa kasih sayang. Yang keempat, tawadu, merendahkan diri, tidak sombong. Yang kelima, suka bergaul. Yang keenam, amanah, terpercaya. Sifat utama yang harus dimiliki seorang dai sebelum sifat-sifat yang lain. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa menyeru atau berdakwah dengan hikmat adalah dengan perkataan yang jelas dan tegas disertai dengan dalil yang dapat mempertegas kebenaran dan dapat menghilangkan keraguan. Dakwah dengan hikmah juga bermakna mengajak dengan ilmu pengetahuan yang berkenan dan bermanfaat. Pandai memilih bahan-bahan pembelajaran agama yang sesuai dengan kemampuan daya tangkap jiwa mereka yang diajak. Uraian menyentuh jiwa sehingga tidak merasa berat dalam menerimanya. Jika dalam dakwah itu butuhnya perdebatan dan bantahan, maka hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan lemah lembut, tutur kata yang baik, serta cara yang bijak. Senada dengan ayat tersebut, Allah berfirman, "Wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum." Dan janganlah kalian berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Quran Surah Al-Ankabut ayat 46. Begitulah Allah memerintahkan Nabi untuk bersikap lemah lembut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video tadi bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.